Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gantina Rama Putri dari Kakak Aljabar FMIPA ITB. Di video sebelumnya, kita telah membahas definisi dari nilai dan vektor eigen. Di video kali ini, kita akan melihat metode untuk mencari nilai dan vektor eigen. Kita mulai yuk. Apa yang akan kita pelajari pada video ini? Metode mencari nilai dan vektor eigen dimulai dengan mempelajari apa itu persamaan karakteristik. Lalu kita lihat contohnya untuk matriks 2x2. Kita mulai dengan persamaan karakteristik. Perhatikan persamaan ini A dikali X sama dengan lambda X. Jika kita rapikan, kita akan memperoleh bentuk A dikurangi lambda dikali I, I-nya matriks identitas, dengan ukuran yang sama dengan A ya. Lalu dikalikan vektor X sama dengan vektor 0. Nah, kita tahu per definisi vektor X ini tidak boleh 0 untuk vektor eigen. Maka haruslah determinannya 0, determinan dari A min lambda I. Nah, determinan dari A min lambda I sama dengan 0, persamaan ini disebut persamaan karakteristik. Kita lihat contohnya ya. Tentukan nilai dan vektor eigen dari matriks A 2x2, entry-nya 3, 0, 8, dan min 1. Pertama, kita hitung dulu persamaan karakteristiknya. Kita substitusi A, lambda, dan matriks identitas berukuran 2x2. Kita rapikan ruas kiri, kita akan peroleh persamaan berikut. Dari persamaan terakhir tadi, kita peroleh persamaan karakteristik dari A adalah 3 min lambda dikali min 1 min lambda sama dengan 0. Dengan demikian, kita peroleh nilai eigen dari matriks A ada 2, yaitu lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan min 1. Selanjutnya, kita cari vektor eigennya. Yang pertama, untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan 3. Karena lambda 1 sama dengan 3 ini nilai eigen, dia akan memenuhi persamaan ini. Kita substitusi A-nya, lambda 1-nya, matriks identitasnya, lalu kita misalkan vektor X-nya itu entry-nya X1 dan X2. Vektor 0, entry-nya 0, 0 ya. Jika persamaan ini kita rapikan, kita akan peroleh perkalian matriks sebagai berikut ya. Nah, bagaimana cara mencari X1 dan X2? Kita bisa lakukan operasi baris. Pertama, kita bentuk dulu matriks koefisiennya, lalu kita lakukan operasi baris. Dengan operasi baris ini, kita peroleh nih pada baris pertama matriks koefisien hasil operasi baris terakhir, persamaan X1 dikurangi 1/2 X2 sama dengan 0. Karena kolom untuk X2 tidak punya satu utama, kita misalkan dia. Misalkan X2-nya sama dengan S, S yang tidak 0, S yang bilangan real, maka X1 sama dengan 1/2 S. Dan vektor X-nya kita peroleh sebagai berikut. Nah, dengan demikian, kita peroleh solusi tak hingga banyak ya. Himpunan vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 3, yaitu ini. Selanjutnya, untuk nilai eigen lambda 2 sama dengan min 1. Nah, perhatikan bahwa dia akan memenuhi persamaan ini. Lalu kita substitusi, kita rapikan, kita peroleh perkalian matriks ini. Berdasarkan baris pertama pada matriks koefisien hasil operasi baris di atas, nah diperoleh persamaan sebagai berikut. X1-nya sama dengan 0, lalu kita misalkan X2-nya. X2-nya misalkan T, T-nya tidak 0, T-nya elemen real. Maka kita peroleh vektor X-nya sebagai berikut. Dengan demikian, diperoleh himpunan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan min 1 sebagai berikut. Kesimpulannya, untuk matriks A ini, dia memiliki dua buah nilai eigen. Nilai eigen yang pertama, lambda 1 sama dengan 3, dan himpunan vektor eigennya sebagai berikut. Nilai eigen yang kedua, lambda 2 sama dengan min 1, dan himpunan vektor eigennya sebagai berikut. Kenapa dia nggak boleh 0 ya, S dan T-nya? Misalkan yang T ya, kalau T-nya 0, maka himpunan vektor eigennya menjadi himpunan 0, himpunan vektor 0. Padahal vektor eigen nggak boleh 0 ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya.
Untuk contoh soal yang kedua, misalkan kita punya matriks A dan vektor X sebagai berikut ini, matriks A-nya masih sama dengan contoh soal sebelumnya. Pertanyaannya, tentukan A pangkat 100 dikali X. Kita tahu kalau A pangkat 2 itu A dikali A, jadi kalau A pangkat 100, kita kalikan A sebanyak 100 kali, capek ya kalau dikuli seperti itu. Bagaimana cara yang lebih cerdas untuk menyelesaikan soal ini? Kita lihat bahwa X ini merupakan vektor eigen dari A ya, dengan lambdanya atau nilai eigennya itu min 1. Dia memenuhi persamaan ini, A dikali X sama dengan lambda 2 dikali X. Nah, kalau kita punya nilai dan vektor eigen, dia akan memenuhi persamaan ini ya. Misalnya kuadrat dikali X itu akan sama dengan lambda kuadrat dikali X. Ya, sehingga untuk N sama dengan 100, kita punya A pangkat 100 dikali X itu sama dengan lambda pangkat 100 dikali X. Jadi, untuk soal yang tadi, A pangkat 100 dikali X atau lambda 2 pangkat 100 dikali X, hasilnya adalah ini ya, sama dengan X. Oke, bagaimana contoh-contoh soal tadi? Menarik-menarik dan mudah ya. Dengan berakhirnya penjelasan untuk contoh soal yang kedua tadi, video untuk metode mencari nilai dan vektor eigen telah selesai. Berikutnya ada beberapa tugas yang dapat kalian kerjakan tentu saja untuk menambah pemahaman terhadap materi ini. Tugas yang pertama, ini slide kedua untuk tugasnya. Lalu ini slide terakhir ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga materi pada video-video kali ini dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.